Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, saya ingin membahas mengenai komunikasi Anies dan Ahok yang kelihatannya makin erat. Mungkinkah mereka bersekutu dalam tanda kutip? Tapi yang jelas memang tidak ada lawan yang abadi, tidak ada teman yang abadi, dan yang ada adalah kepentingan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah PDIP berada dalam dilema antara menjadi oposisi atau menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo. PDIP tidak persoalan dengan Prabowo, tapi bersoal dengan Jokowi dan Gibran. Padahal Gibran tidak mungkin disingkirkan karena dia secara de facto dan de jure nantinya adalah wakil presiden. Sehingga gamang posisi PDIP. Dalam kegamangan tersebut, mereka berusaha mencari pegangan. Nah, salah satu pegangan itu adalah ke Anies Baswedan. Karena Anies Baswedan selain dia sosok yang dianggap sekarang ini berdiri di luar mainstream kekuasaan, juga memiliki pengikut untuk menjadi oposisi. Artinya pengikut yang lebih siap untuk menjadi oposisi, kan begitu. Ya, yang lebih siap untuk menjadi oposisi. Kalau seandainya PDIP berdiri sendirian sebagai oposisi, bisa jadi PDIP tidak siap. Kenapa tidak siap? Karena PDIP tidak memiliki pengalaman beroposisi selama 10 tahun terakhir ini karena sudah merasa bagaimana menikmati kekuasaan itu. Jangan lupa sobat sekalian, 10 tahun terakhir ini adalah masa keemasan PDIP untuk menjadi penguasa. Sementara kita tahu 2004 sampai 2014 adalah masa SBY dan Demokrat. 99 sampai 2004 kita nggak bisa hitung karena pada waktu itu pemerintahan Megawati hanya 3 tahun saja. Jadi kalau kita lihat misalnya dari era reformasi ini PDIP menikmati 13 tahun. Ya. Jadi dari tahun 99 kalau kita hitung 99 sampai kemudian 2004 selama 25 tahun, maka PDIP setidaknya menikmati 13 tahun menjadi penguasa. Karena itu menjadi oposisi kelihatannya mereka tidak terlalu enjoy, tidak terlalu happy. Jadi kalau mau dibilang PDIP selama era reformasi ini menikmati 15 tahun menjadi penguasa dan 10 tahun menjadi oposisi. Dan ternyata mereka tahu betul tidak enak menjadi oposisi tersebut. Jadi mereka mengupayakan kira-kira bagaimana caranya mereka bisa kemudian bergabung dengan pemerintahan Presiden Presiden Prabowo, tetapi kalau dalam kondisi yang tidak memungkinkan mereka menjadi oposisi. Nah, kalau mereka beroposisi mereka tidak boleh memusuhi orang seperti Anies dan para pendukungnya. Tidak boleh memusuhi PKS. Karena partai-partai ini potensial untuk beroposisi. Tapi jangan lupa PKS sudah dirayu untuk ikut di dalam pemerintahan. PKB sudah dirayu, Nasdem sudah dirayu. Dan satu-satunya yang tidak akan diikutkan adalah PDIP. Maka PDIP akan terpojok sendirian. Karena itu seandainya kondisinya demikian, Anies Baswedan bisa menjadi teman strategi aliansi mereka. Kan begitu. Jadi aliansi strategis. Karena kalau Ahok misalnya maju menjadi calon dan
kemudian berhadapan dengan Anies head to head, artinya konstelasi politik akan gak karu-karuan. Jadi sahabat sekalian, inilah namanya politik. Coba kita bacakan ya apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan, bahwa dia sudah berkomunikasi erat dengan Ahok ya. Sebagaimana diberitakan Detik News, komunikasi erat Anies dan Ahok. Jakarta, komunikasi erat terjalin antara Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama Ahok menjelang Pilgub Jakarta 2024. Dua mantan gubernur DKI Jakarta itu ternyata cukup intens berkomunikasi via aplikasi WhatsApp atau WA. Hal itu diungkapkan oleh Anies Baswedan ketika menjawab wartawan mengenai peluang duet Anies Ahok di Pilgub Jakarta mendatang. Nah ini nggak mungkin, lagi-lagi nggak mungkin ya, karena aturan tidak membolehkan. Seperti diketahui nama keduanya memang digadang-gadang sebagai kandidat kuat untuk kontestasi Pilgub Jakarta mendatang. Kita semua bergerak sesuai konstitusi saja. Apakah aturannya dimungkinkan? Saya Pak Ahok itu ya berkomunikasi terus. Kita suka WA-WAan, kata Anies di Istiqlal Jakarta Pusat Senin malam. Tak hanya Ahok, Anies mengatakan komunikasi politik juga dilakukan dengan elit PDIP lainnya, termasuk Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Mantan Mendikbud itu mengaku terus mengikuti proses politik yang berkembang. Nanti pada waktunya itu akan ada pertemuan-pertemuan yang istilahnya formal ya. Ya sekarang masih mengalir proses jelasnya. Ahok siap selesai makan masalah Jakarta. Ahok sebelumnya mengaku siap menyelesaikan permasalahan di Jakarta jika diberikan kesempatan. Namun sampai saat ini PDIP belum memutuskan nama kandidat yang akan didukung di Pilgub Jakarta. Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga mengatakan ada komunikasi informal dengan Anies menindaklanjuti dinamika jelang Pilkada Jakarta 2024. PDIP lagi menimbang-nimbang calon yang akan diusung di Pilkada Jakarta. Komunikasi informal pastinya sudah, kan waktunya masih panjang sampai bulan akhir bulan Agustus nanti. Jadi masih banyak waktu kita untuk melihat perkembangan yang ada dan dinamika politik yang masih berkembang, kata Puan di Hotel Fairmont Jakarta Tanah Abang. Puan juga menanggapi soal peluang dukungan ke Anies Baswedan. Ketika ditanya apakah kemungkinannya di atas 50%, dia menjawab bisa. Bisa di atas 50%, bisa di atas banget, ujarnya. Ya sahabat sekalian, sebenarnya memang yang paling bingung, yang paling pusing ya, pastinya adalah PDIP dan Ahok ya. Karena PDIP dan Ahok sampai sekarang belum ada tanda-tanda untuk mendapatkan mitra koalisi. Mitra koalisi yang paling dekat dengan PDIP hanyalah PKB. Tapi PKB ada rasa tidak enak dengan Anies Baswedan kalau seandainya dia beraliansi dengan Ahok misalnya. Dan itu juga menggali kuburan sendiri kalau seandainya Ahok dicalonkan untuk menjadi calon gubernur DKI. Pertama, peluang menangnya belum tentu dengan Anies. Kedua, itu akan membuat PKB akan susah jadinya. Jadi Ahok ini orang yang tidak diinginkan sesungguhnya. Tetapi dia masih memiliki pendukung yang fanatik. Jadi pendukung fanatik Ahok masih banyak, tetapi dia tidak diinginkan. Jadi terlalu antara yang suka dan tidak suka dan Ahok itu sangat ekstrim. Sukanya suka banget, tidaknya tidak banget. Nah ini yang paling sulit ya. Karena itu tentu PDIP akan berhitung kalau mengusung Ahok. Dan jangan lupa perolehan kursi di PDIP di Jakarta turun drastis ya. Itu saja saudara sekalian, politik itu memang soal kepentingan dan kadang-kadang value tinggalkan. Padahal kalau kita mau memegang value maka kita tidak akan bingung ya kan. Nah, value-nya adalah ya Anda kalah dalam persaingan merebutkan kursi kepresidenan, ya sudah jadi oposisi. Anda menganggap bahwa yang namanya pilkada atau pilpres kemarin curang, ya sudah Anda jangan akui dengan berdiri di luar pemerintahan.
Tapi tetap mendoakan presiden yang terpilih, itu caranya ya. Tapi kalau dengan alasan macam-macam mau gabung dan lain sebagainya, Anda manusia yang tidak punya value sesungguhnya, hanya pengen mengejar dan menikmati kekuasaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas.